Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam acara renungan harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami boleh bertemu di dalam acara renungan harian gereja kami. Kami mohon ya Tuhan, pimpinan kami mohon Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah lahir dan hidup di Palestina kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saudara sekalian, apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus telah ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus, yang tercatat di dalam 4 Injil di dalam Alkitab. 4 Injil tersebut adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya kepingin melalui keempat Injil ini kita pelajari apa yang telah Tuhan kita Yesus lakukan dan apa yang telah Dia ajarkan untuk kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita akan belajar tentang riwayatnya Tuhan Yesus ketika Dia ada di muka bumi ini. Nas yang akan kita baca hari ini adalah di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Memang ayat ini agak sedikit panjang, tetapi kami harap saudara dapat mengikuti pembacaan ini dengan baik, karena ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat penting tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia
yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya ingin mengajak kita melihat beberapa hal tentang sifat-sifat keilahian Tuhan kita Yesus Kristus, juga sifat-sifat manusiawinya Tuhan Yesus. Jadi di dalam diri Tuhan Yesus ada dua sifat yang ada di dalam diri Yesus, yaitu sifat ilahinya, yaitu sebagai Allah. Tetapi Dia juga adalah manusia seperti kita semuanya. Yang pertama di dalam ayat 1 dan 2, dan saya baca kembali lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di dalam ayat-ayat ini beritahukan kepada kita, Yesus Kristus disebut firman Allah atau kalam Allah. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi sebelum ada sesuatu, Yesus Kristus itu sudah ada. Dia bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara sekalian, di sinilah kita melihat keilahian Tuhan Yesus. Sebelum Dia lahir di dalam dunia, Dia sudah ada bersama dengan Allah Bapa di dalam sorga yang mulia. Jadi di sini dengan jelas beritahukan, Yesus bukan seperti kita. Sudah lahir dalam dunia, baru ada kita. Tapi Yesus sebelum dilahirkan, Dia sudah ada. Karena Dia adalah Allah yang kekal, yang bersama dengan Allah Bapa di sorga. Yang kedua, di dalam ayat ketiga kita baca, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat ini beritahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus turut bersama dengan Allah Bapa menciptakan dunia ini. Selama ini kan kita kenal bahwa dunia diciptakan oleh Allah. Memang tidak salah, dunia ini diciptakan oleh Allah. Tetapi ayat yang kita baca tadi beritahukan kepada kita bahwa Yesus bersama-sama dengan Allah Bapa turut ambil bagian di dalam penciptaan alam semesta ini. Jadi saudara sekalian, sebelum ada sesuatu di dalam dunia ini, Yesus sudah ada. Dan bersama dengan Allah Bapa, Dia menciptakan alam semesta ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam ayat 4, ya, Yohanes pasal 1 ayat 4 demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam ayat ini beritahukan bahwa Yesus Kristus adalah sumber daripada hidup. Nah, kita tahu bahwa hidup itu hanya berasal dari Allah. Jadi Yesus juga adalah Allah. Maka di dalam Yesus ada hidup. Kita tahu manusia sekarang teknologinya sudah canggih, bisa menciptakan segala sesuatu. Tetapi manusia sepinter-pinternya tidak bisa menciptakan hidup. Saudara sekalian, manusia bisa mencipta telur, umpamanya telur ayam, persis seperti telur ayam yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi apa bedanya? Memang
Manusia bisa menciptakannya persis dengan telur ayam biasa. Tetapi telur itu tidak bisa menetas kalau dierami oleh induknya. Kenapa? Karena tidak ada hidup. Tetapi kalau telur yang dikeluarkan oleh induk ayam bisa menetas. Bisa jadi anak ayam. Kenapa? Karena hidup itu hanya dari Allah. Manusia bisa menciptakannya, tetapi tidak ada hidup di dalamnya. Saudara sekalian, dunia sekarang lagi dihebohkan oleh robot ciptaan manusia yang diciptakan dari RRC, Tiongkok, yaitu Jepang dan Korea. Ya saudara sekalian, mereka bisa menciptakan manusia, robot manusia yang begitu indah, begitu bagus. Baru-baru ini saya nonton di YouTube, ya, robot yang diproduksi oleh Tiongkok, ya, RRC, seorang gadis, ya saudara sekalian, cantik sekali, dan dia bisa menyanyi, bisa duet dengan seorang penyanyi, suaranya bagus sekali, saudara sekalian, cantik sekali, saudara sekalian. Saya baca di keterangannya. Sekarang robot itu bisa dibeli, ya, mukanya atau wajahnya bisa diganti-ganti. Kalau nggak suka yang mukanya ini, boleh pesan dan ganti dengan wajah yang lain. Bahkan itu ngawur benar. Ada orang di Tiongkok kawin, menikah dengan robot jadi istrinya, saudara sekalian. Tetapi walaupun canggih robot itu, begitu cantik, tetapi dia tetap namanya robot, tidak ada kehidupan. Saudara sekalian, lain dengan manusia diciptakan oleh Allah, punya hidup seperti kita, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah sumber daripada hidup itu. Di dalam dia ada hidup. Oleh sebab itu buktinya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dan yang keempat, di dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ayat ini beritahukan bahwa kita manusia tidak pernah melihat Allah, karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tubuh jasmani kita ini tidak bisa melihat Allah yang roh, yang maha suci. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyatakan Allah Bapa itu kepada manusia. Sehingga melalui Tuhan Yesus kita dapat mengenalnya Allah. Itulah sifat-sifat ilahi daripada Tuhan Yesus. Membuktikan dia bukan manusia biasa. Dia sesungguhnya adalah Allah. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang telah kita baca tadi juga beritahukan kepada kita, Yesus walaupun dia adalah Allah, tetapi dia telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Di dalam ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 14 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita, Yesus yang firman itu telah menjadi manusia, datang di dalam dunia ini. Saudara sekalian, setiap hari Natal kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Seperti tadi saya katakan, sebelum Yesus lahir, dia adalah Allah yang di dalam surga. Tetapi kemudian dia rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengganti kita menerima hukuman dosa, yaitu kematian di kayu salib. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia melalui rahim dari Maria. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kalau kita lahir dalam dunia ini,
adalah hasil perkawinan ayah dan ibu kita. Tetapi Yesus itu bukan hasil perkawinan Maria dengan seorang laki-laki. Tidak. Ketika malaikat datang kepada Maria, beritahukan kepada dia bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria heran. Dia berkata kepada malaikat, bagaimana mungkin saya ini seorang gadis, belum punya suami, bagaimana bisa hamil? Lalu malaikat beritahukan, Roh Allah akan turun ke dalam dirinya. Dan anak yang akan dia lahir itu adalah disebut anak Allah. Jadi Tuhan kita Yesus datang ke dalam dunia adalah meminjam rahimnya Maria, lahir sebagai seorang manusia biasa. Saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia, harus lahir sebagai seorang bayi seperti kita, dikandung oleh Maria 9 bulan dalam perutnya, saudara sekalian. Kenapa dia tidak datang langsung dari surga? Datang ke dalam dunia ini sudah menjadi orang dewasa. Nah, saudara sekalian, karena dia adalah Allah. Kalau dia tidak dilahirkan sebagai manusia seperti kita, maka dia tidak akan mengalami kematian. Orang boleh menangkap dia, menyiksa dia, memaku dia di kayu salib, tapi dia tidak akan merasa sakit. Dia tidak akan mati karena dia Allah. Oleh sebab itu dia harus menjadi manusia seperti kita. Lahir oleh seorang ibu yang jasmani. Untuk apa? Mengganti kita menerima hukuman dosa, yaitu kematian. Saudara sekalian, inilah keistimewaannya Tuhan kita Yesus. Dia adalah Allah, tetapi rela menjadi manusia. Di dalam ayat 11 di sini dikatakan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini mencatat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir di Palestina. Waktu dia umur 30, dia keluar dari rumahnya, lalu memberitakan Injil, melakukan mujizat. Tetapi masyarakat pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi, tidak menerima dia. Bahkan mereka menganiaya dia, saudara sekalian. Salah satu sebab mengapa orang Yahudi begitu benci kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah. Mengaku dia adalah anak Allah. Sehingga menimbulkan kemarahan orang Yahudi. Bagaimana mungkin Yesus itu manusia, tetapi kok ngaku dia adalah Allah yang datang dari surga. Nah, karena mereka tidak mengenal siapakah Yesus itu. Akhirnya saudara sekalian, Yesus ditangkap, disiksa, lalu disalibkan di kayu salib, mencurahkan darah. Tetapi dengan cara demikian, Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. Dia telah mati untuk dosa kita, menerima hukuman dosa yang harusnya kita terima. Tetapi puji Tuhan, sesudah Tuhan Yesus mati, hari ketiga dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. 40 hari kemudian dia naik kembali ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara sekalian, sekarang Tuhan Yesus kita sudah ada di dalam surga. Dia kembali ke surga. Saudara, inilah Tuhan kita Yesus. Dia bukan hanya seorang manusia. Bukan hanya sebagai seorang nabi. Bukan hanya seorang guru. Saudara sekalian, memang dia pernah menjadi seorang guru yang mengajar kebaikan kepada orang Palestina pada waktu itu. Tetapi saudara sekalian, sesungguhnya Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Oleh sebab itu, mari kita teguhkan iman kita. Tahu bahwa Yesus yang kita percaya tidak semata-mata adalah manusia biasa. Tetapi dia adalah Allah yang sengaja datang ke dunia menjadi manusia. Untuk menerima hukuman dosa kita. Mati di kayu salib. Tapi sekali lagi puji Tuhan. Dia bangkit dari kematiannya dan kembali ke surga. Dan
Firman Tuhan dalam Alkitab beritahukan kepada kita, satu hari dia akan datang kembali. Datang kembali sebagai hakim yang akan mengadili seluruh umat manusia. Tidak peduli siapakah dia. Yesus adalah juru selamat kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap setia kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia. Ya Tuhan, walaupun di dunia ini Engkau ditolak oleh orang Yahudi, bahkan Engkau disiksa dan dihukum mati di kayu salib, tetapi kami bersyukur dengan cara demikian Engkau telah menjadi juru selamat kami. Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak saja mati di kayu salib, tetapi Engkau juga bangkit kembali dan sekarang kembali ke surga. Terima kasih Tuhan, Engkau janji satu hari Engkau akan kembali ke dunia ini sebagai hakim yang agung, hakim yang adil. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami di dalam dunia yang banyak pencobaan, banyak kesulitan ini, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur kita bisa bersama renungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita, tetap setia kepada Dia sampai berjumpa kembali. Amin.